Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang akan membuat mantan balik sendiri. Yang 2 sementara, yang 1 permanen. Ya. Jadi ketika mantan mengkhianati kita, ada tidak peluang mantan untuk kembali lagi? Sementara kita melihat di sana mantan sepertinya sangat bahagia bersama pasangan barunya. Tidak ada kebahagiaan yang akan terjadi terus-menerus. Seseorang bisa saja mencitrakan dirinya setiap hari bahagia di media sosial untuk mendapatkan foto bahagia yang bisa diposting di stories, ya, yang bisa diposting di beranda media sosial kita. Butuh waktu tidak lama, apalagi kalau kameranya bagus. Ya, paling lama 5 menit, diedit sedikit, posting, kelihatan bahagia. Banyak orang yang mencitrakan dirinya bahagia, padahal sebenarnya realitanya tidak demikian. Setiap hari malah stres, ya. Setiap hari bertengkar terus, ya. Setiap hari selalu jengkel, marah, kecewa dengan pasangannya, tetapi dia berusaha mencitrakan dirinya bahagia. Maka ketika orang mencitrakan dirinya bahagia secara berlebihan, biasanya realitanya justru sebaliknya. Nah, jadi hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang kecewa. Ketika mantan, taruhlah nih punya pasangan yang kerennya luar biasa penampilannya, tapi kalau tidak setia, dia juga menderita. Penampilan yang keren setiap hari dilihat terus, juga rasanya akan biasa-biasa saja. Ya, kita suka sekali satu jenis makanan, setiap hari kita makan, kita berpikir tidak akan bosan-bosan, tapi jalan 2-3 bulan kita makan terus setiap hari, pagi, sore, malam, ya bosan juga. Nah ya, sehingga kita membutuhkan menu-menu yang baru, masakan-masakan yang baru. Nanti kita sudah 1 minggu tidak makan makanan itu, kangen lagi, kan seperti itu. Nah, ada 3 sebab kenapa mantan akan balik sendiri. Yang pertama, ketika mantan membutuhkan kita. Bersama orang ketiga, bersama selingkuhannya, dia habis-habisan sampai tidak punya apa-apa. Sementara kita mungkin sedang punya uang banyak-banyaknya. Maka jika butuh, orang mesti akan datang. Dia bisa berakting seakan-akan dia sangat mencintai kita. Seakan-akan dia amat sangat menyesali pengkhianatannya. Orang kalau ada maunya, dia bisa berakting sebaik mungkin agar apa yang dia inginkan bisa keturutan. Ya. Jadi itu yang pertama, mantan akan tergerak untuk kembali ketika dia membutuhkan kita. Karena itu kalau kita pengen dia balik, maka kita harus bekerja sekeras-kerasnya agar apa yang mestinya dia butuhkan setelah habis-habisan dengan orang ketiga, kita punya, sehingga dia akan datang sendiri. Ya, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita berusaha keras untuk punya uang banyak, kita berusaha keras agar bisa kaya, insya Allah
Allah akan memberikan jalannya. Semua orang akan mendekat, termasuk mantan. Tapi kembali yang demikian itu sifatnya sementara, ya. Setelah dia mapan lagi, dia akan mengkhianati kita kembali. Yang kedua, mantan datang karena ketertarikan kepada fisik, ya. Setelah dikhianati, mungkin kita jadi rajin fitness. Dari agak gemuk sekarang terlihat langsing, berisi, ya. Penampilan kita terlihat menarik. Nah, maka mantan tertarik. Apa yang membuat dia tertarik kepada kita? Perubahan kita, penampilan kita. Kalau yang wanita jadi tambah cantik, ya, penampilannya sangat menarik. Kalau yang laki-laki jadi tambah ganteng, atletis, dan seterusnya. Maka ketika mantan sudah jenuh dengan orang ketiga dan melihat perubahan kita menjadi jauh lebih menarik sekarang, maka dia akan tergerak untuk datang kembali. Tetapi lagi-lagi, kembali yang seperti ini itu sifatnya sementara, ya. Begitu apa yang dia inginkan dia dapatkan, kemudian dia merasa jenuh, dia akan kembali mengkhianati kita. Yang ketiga ini, baliknya permanen. Artinya dia kembali tidak untuk mengkhianati, dia kembali selamanya. Dia menjadi jodoh kita selamanya. Apa itu? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mantan akan kembali. Perpisahan, kita kerja keras, ya, kita punya uang banyak. Tapi kalau mantan balik, ketertarikannya jatuh cinta kembali karena uang. Tapi tidak apa-apa. Ketika kita punya banyak uang, kita bisa melakukan begitu banyak hal kebaikan. Kita bisa sedekah, kita bisa bayar zakat, dan seterusnya. Nah, penampilan kita jadi menarik. Kalau kemarin-kemarin mungkin agak overweight, kelebihan bobot, sekarang rajin fitness, ya, terlihat menarik, berat badannya ideal, tetapi ketertarikan kepada fisik itu juga sifatnya sementara. Tapi tidak apa-apa. Kita rajin olahraga, kan manfaatnya untuk diri kita sendiri juga. Jadi sehat, jadi bugar, dan seterusnya. Nah, tapi jangan lupakan satu hal. Ketika kita mengejar dunia tadi, bekerja sekeras-kerasnya, niatkan bekerja itu untuk ibadah. Ketika kita rajin olahraga, niatkan itu juga untuk ibadah. Kalau kita bugar, ibadah kita juga jadi maksimal. Ya. Nah, kita manfaatkan juga waktu itu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Ketika semua hal dalam hidup kita ini kita niatkan karena Allah. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita mencari keselamatan di akhirat. Insya Allah di dunia juga akan selamat. Maka kalau kita mendekat kepada Allah, jadi tidak cuma penampilan kita yang jadi tambah menarik, uang kita yang tambah banyak, tetapi juga ketakwaan kita menjadi lebih baik, lebih meningkat. Kalau kemarin-kemarin sholatnya sering lupa,
ketiduran, dan seterusnya. Puasa Ramadan juga sering bolong-bolongnya. Kalau sekarang kita jalani hidup kita ini, kita isi dengan ibadah yang sebaik-baiknya, maka ketika Allah yang menjadi tujuan kita, ketika Allah yang kita rindukan, maka mantan akan datang sendiri kepada kita dan kembalinya permanen. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrohu, wa ja'ala faqrohu baina ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atadhud dunya wahya rohimatun." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang niat hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia yang akan mendatanginya. Ya, insya Allah. Ya, kalau kita lakukan yang pertama, yang kedua juga kita lakukan, dan yang ketiga juga kita lakukan, maka mantan akan kembali kepada kita dengan cinta secinta-cintanya, dengan setia sesetia-setianya, ya, dan dia akan menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.